Hai guys, selamat sore dari The University of Queensland. Queensland, UQ. Yes, Brisbane, Australia. Mana tahu kan ada yang belum tahu kalau Ya, UQ itu betul. di Brisbane. Dan di belakang kita tuh ada kampus kita yang cantik banget. Iya, Cantik betul. banget gak sih menurut lu? Ya, dan sekarang udah mulai bermekaran nih ya bunga-bunga ungu kita ya, or we call it as Yep. jacaranda. Makanya sengaja kita setting venue untuk podcast hari ini tuh di depan Jacaranda karena kita mau nunjukin. Yes. How beautiful Jacaranda Yes. is. Betul. Dan kayak aku excited banget to announce that Kimchi ataupun Lukman sudah kembali lagi ke Brisbane. Yay. Is it like a really welcoming Yeah, it's like a dream come true, you dream know. come Ya, true, ya? kan nggak selamanya ya dalam suatu pertemanan itu bisa sama-sama S3 gitu loh. Betul. Karena dulu itu kita berteman cukup lama ya. Kita selama S2 itu selalu bareng bertiga sama Nui. Bertiga, betul. Yep. Udah kayak trio. Nui, we miss you. Tapi setelah lulus, aku duluan PhD-nya dan Lukman kembali dulu ke Indonesia. Tapi alhamdulillah 2025 kita reunite lagi. Ketemu lagi. Tinggal kita menunggu Nui. Ini kapan Nui kesini? Jadi bisa ini ya, bergabung lagi. Gimana rasanya kembali ke Brisbane? Tentu excited. Kok excitednya nggak gitu? I'm so excited untuk kembali ke UQ. Tapi at the same time juga a bit nervous ya. Why? Kenapa demikian? Karena I would say identitas kita sebagai mahasiswa S2 dan S3 will be completely different in a way, dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi juga it's even much more challenging for me personally. Jadi lebih kepada karena apa ya? It's in a way mungkin seeing that uncertainty that makes it even much more challenging. Yeah. But I'm truly happy karena aku bisa bertemu lagi dengan teman-teman lama gitu ya. Jadi kayak gak bener-bener like a very first time dan ngerasa culture shock, dan mungkin tidak ada teman untuk ngobrol gitu And kan. of course you miss Brisbane, right? Yeah, so it's really nice. It was like living nice in city, Brisbane is keren banget dan very comfortable. And very comfortable. I want you to know that we are so proud of your achievement and we are so happy that you're back. Thank and you. hopefully Nui will come. Yes, and soon. everyone hopefully have the opportunity untuk mungkin lanjut studi atau or mungkin maybe ikut having a career here. career atau mungkin exchange program dan kesempatan-kesempatan lain agar teman-teman bisa merasakan seberapa indahnya Brisbane dan seberapa enaknya public transportation. Exactly. And aku tuh kalau ngelihat orang sukses itu kayak senang banget, apalagi teman aku gitu lah. I feel like, oh my goodness, I feel like aku ikut merasakan like euforianya gitu. And we've been very grateful that you're here. So teman-teman, tapi konteks dulu nih. Jadi kayak kita dulu S2-nya di sini bareng dengan beasiswa LPDP. Terus aku langsung lanjut S3 dengan beasiswa RTP dan dia baru kembali dengan beasiswa Australia. Beasiswa yang menolakku beberapa tahun yang Aku juga pernah ditanya. Jadi teman-teman, hari ini kita tuh bakalan sharing gimana sih kayak caranya kita mendapatkan beasiswa tersebut dan bagaimana transisi dari kita master ke PhD. Misal nih kayak gimana sih dulu mendapatkan advisor contohnya gitu. Especially for ini ya untuk PhD. Tapi yang pertama dulu Kim, kita flashback dulu ke master. Waktu master dulu ada nggak sih kepikiran kayak kamu bakalan lanjut S3 di UQ gitu? Sebenarnya waktu itu kalau kesempatan untuk lanjut S3 itu mungkin terpikir di beberapa bulan terakhir ya, beberapa semester terakhir. Jadi karena waktu itu kan juga masa-masa COVID ya, kayak kita kesini, especially aku waktu itu, jadi tahun kedua baru bisa ke UQ, ke Brisbane. Jadi untuk di tahun pertama mungkin aku bilang I couldn't really explore much about the university and facilities and the academic
life and share of things yang tentunya itu juga sebenarnya in a way mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa benar-benar aku explore, especially related to research seperti summer and also winter research program gitu-gitu kan. Yang sebenarnya aku ingin mengambil kesempatan di sana, especially mungkin by the end of the day aku mau melanjutkan PhD program gitu. Jadi waktu itu iya sempat terpikir untuk lanjut PhD, cuman dengan situasi waktu itu yang memang apa ya, saat ke Brisbane suasananya memang situasinya waktu itu karena masih butuh beberapa banyak penyesuaian, dan waktu itu kemarin juga kayak sempat ada banjir dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak situasinya memang sampai jadi beberapa bulan pertama itu masih menyesuaikan dan apa ya, benar-benar belum bisa 100% fokus on the study gitu. Jadi kalau dibilang ada keinginan waktu itu ada, cuman it's in a way kayak persiapannya mungkin less than 50% ya. Jadi lebih kepada surviving. Iya, surviving. Your jadi kayak year, my final year did my best gitu kan. Especially hal-hal berkaitan dengan research karena memang waktu itu sudah tidak bisa mengambil kesempatan untuk summer and winter research program. Dan kita kan karena pertama kali ya belajar dalam full bahasa Inggris betul, kan. Like, it was struggling even to survive. Betul Jangan banget. Kan untuk excel di academics, kayak kita untuk kayak bertahan hidup aja kayak ya Allah bunda korla gitu. Ya Allah. betul. Jadi language barrier yang menjadi salah satu tantangan tetap ya. Walaupun especially like walaupun aku dari jurusan bahasa Inggris gitu kan. Jadi tetap ada tantangan. Of course. Especially ya melihat bahwa bahasa Inggris yang digunakan juga kan sangat beragam di sini ya, mulai dari Australian sama apa namanya different kind of pronunciation, and tentu itu juga it's a bit challenging for us. Ya. Oke. Aku mah sebenarnya kalau kamu sendiri gimana? Itu aku sebenarnya aku masih ingat ya kayak dulu waktu S1. Jadi aku kan dari kampus kecil ya di Kota Langsa. Terus ada dulu namanya kayak Temu Ramah. Terus ada satu dosen kami waktu itu baru selesai doktor. Beliau lulusan Universitas Brawijaya, namanya Dr. Rini. Kalau beliau nonton, hai Ibu. Terus itu tuh Kim kayak kita kan ini dokter pertama nih di jurusanku. Aku masih ingat banget pernah bikin status di Facebook, tapi Facebooknya udah aku hilangin. Oke. Terus gini kayak setelah jumpa beliau aku bilang kayak semoga aku suatu saat bisa seperti beliau jadi dokter gitu. Nah itu bayangkan setelah aku S2 kan ini ya kayak udah banyak teman-teman yang PhD karena kan beberapa tutor itu pasti dari PhD gitu. Dan mereka tuh kayak ngasih insight gitu loh kalau jadi PhD itu seperti ini. Jadi kayak aku sebenarnya kayak dari awal itu udah emang pengen PhD. Jadi tapi setelah aku trace balik, even bahkan waktu S1 juga aku sebenarnya udah pengen PhD setelah jumpa sama dokter pertama di prodi aku itu. Jadi kayak motivasinya itu udah ada, tapi makin ignite itu, makin under fire itu kayak on fire itu setelah aku jumpa teman-temanku yang PhD di sini. Terus pas aku tesis kan, aku ngambil risk. Harusnya kan tanpa primary data collection juga aku bisa lulus di UQ ya, karena sistem master di UQ itu tuh nggak mewajibkan tesis. Aku ambil tesis setahun. Nah itu kan yang aku cari penyakit kan, tapi sebenarnya bukan penyakit sih itu. Aku lebih ke challenge yourself. Kan. Terus ada dosen namanya Dr. Risti yang benar-benar mau mengajarin gitu. Jadi kayak aku tuh beruntung bertemu beliau, karena kan ini kompetitif banget kalau misalnya kita mau ngambil tesis yang setahun, karena nggak semua dosen itu bisa nerima. Benar. Karena kan limited banget. Terus aku bersyukurnya ya beliau mau menerima aplikasi ini aku. Terus akhirnya setelah belajar ditanya kamu plannya setelah ini ngapain. Terus aku bilang lah aku pengen PhD segala macam kalau ada, terus ini kucrut segala macam lah. Nah akhirnya ya udah kita daftar. Dan untungnya lulus. Sangat apa namanya lancar sekali ya, dari S2 langsung lanjut S3. Alhamdulillah. Gini menurut aku ya, aku bisa langsung PhD bukan karena aku yang paling pintar, bukan, tapi
semua yang dibutuhkan itu at the right time with the right person gitu loh. Kayak waktu itu misal aku ngambil metodologi research, terus nilaiku itu sempurna. Terus pokoknya semua mata kuliah yang nilai yang berhubungan dengan riset semua nilainya sempurna. Terus ada juga beberapa academic prizes dan tesisku juga nilainya sempurna kan. Jadi kayak semuanya itu membantu untuk aplikasi. Dan juga bertemu sama dosen-dosen yang mau mendukung aku itu. Jadi kayak makanya semua yang dibutuhkan itu ada pada saat yang tepat. Kalaupun misalnya dengan tadi akademik yang bagus, tapi kalau misalnya nggak ada dosen yang mau bantu itu sama aja aku nggak bisa. Jadi kayak sebenarnya menurut aku 50, 60, 70% itu ya gara-gara beliau membantu aku untuk ini apa sih kayak ngasih rekomendasi aku biar ini. Tapi tentu kan hal demikian dilakukan karena like she knows your capability, right? I don't know, maybe she did. I don't know. Apa namanya in terms of like like your performance in the class gitu kan, selama juga persiapan tesis dan lain-lain. Nah itu aku kayak bersyukur ya, ini sih kayak yang berhubungan dengan metodologi riset dan riset itu alhamdulillah semuanya bagus. Jadi kayak ya udah like let's give it a shot gitu akhirnya. Itu jadi menurut aku ya teman-teman, kalian itu harus aktif mencari, proaktif mencari siapa advisor ataupun dosen yang bisa membantu kalian. Terus juga kalian juga mempersiapkan CV sama akademik yang bagus. Jadi sepintar apapun kalian, kalau gak ada profesor yang mau membantu, yang mau mengambil kalian itu juga nggak bisa. Jadi kayak makanya tadi aku bilang semua ingredientsnya itu harus ready dan berjumpa dengan orang yang tepat. Betul. Nah itu kan yang lain, yaitu rezeki. Nah itu mungkin rezeki aku bagus gitu, jadi makanya bisa langsung. Nah kalau beliau kan waktu itu pulang dulu ke Indonesia jadi dosen. Dan aku sebenarnya waktu itu gak dapat kesempatan buat ambil apa namanya metodologi gitu, riset ya. Kalau metodologi aku ambil, cuman kalau untuk yang fokus ke tesis yang dalam kurun waktu 6 bulan kalau nggak salah waktu itu ya, aku gak dapat kesempatan itu karena memang di schoolku itu memang ada persyaratan minimal untuk bisa ambil tesis waktu itu kan. Sementara tahun semester pertama dan semester kedua waktu itu aku belajar online. Sama adaptasi pertama gitu kan. Sehingga pada akhirnya aku tidak memenuhi skor minimum untuk ngambil mini tesis waktu itu. Jadilah ambil kesempatan lain dan sebenarnya dari situ pun juga kayak lebih membuatku semakin tertantang untuk karena aku tidak mendapatkan kesempatan itu, mungkin kamu bisa mencari kesempatan yang lain langsung PhD gitu, atau like that opportunity to exactly. Like ini kayak kita berdua ini kayak ini loh, kayak mengasih gambaran ke teman-teman bahwa kalau nggak bisa langsung tapi bisa juga kok tetap PhD, tapi dengan cara pathway yang berbeda. Like betul. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa sekarang kayak kalian belum memenuhi nih requirements untuk PhD, jangan menyerah dulu. Pause dulu, istirahat dulu sebentar, cari kegiatan yang lain, usahakan kegiatan yang berhubungan dengan riset. Kalau kimchi dulu itu ngajar ya, jadi dosen. Kemudian ya publikasi sedikit. Yes. Maksudnya bukan berarti kalau sekarang kalian belum memenuhi requirement, bukan berarti kayak selamanya kalian bakalan nggak memenuhi. Betul. Pasti bisa kalau misalnya mencari jalan yang lain dan juga sabar dengan waktu. Betul. Yang penting gigih juga ya. Benar. Gagal sekali bukan berarti bahwa itu sudah menutup harapan kalian. Exactly. Harus lebih semangat lagi. Jadi clear ya teman-teman, kayak even kita yang bestie aja gitu kayak punya pathway yang berbeda, tapi kita akhirnya duduk di sini menikmati Jakarta Season 2025. Alhamdulillah. Terakhir kita tahun apa? 2022 ya. 2022 dong. Oh my god. Kayak lu teman-teman kayak like my goodness, like ini contoh bahwa kayak kegigihan, kesabaran dan rezeki udah. Iya, betul. Akhirnya makanya kayak hasil akhir ini. Exactly. Nah ini Kim, kayak pasti kan teman-teman dari yang nonton nih pasti pengen tahu gimana sih kayak caranya mendapatkan calon advisor. Ini dulu deh. Kalau misalnya kita mau daftar PhD kan, kalau menurut aku ya, yang paling pertama kali kita harus cari itu adalah calon advisor. Calon SPP advisor. Kayak dulu kamu gimana sih mendapatkan advisormu yang sekarang?
Jadi for your information, aku ini balik ke UQ itu waktu itu karena ada PhD vacancy yang diumumkan di school, di websitenya school, dan kebetulan topik yang menjadi project beliau, project supervisorku yang sekarang cocok dengan topik yang ingin aku explore gitu. Karena saat S2 dulu, walaupun sebenarnya as I mentioned earlier aku tidak memiliki kesempatan untuk research, tapi komponen yang ada di judul projectnya itu termasuk metodologi yang dipakai itu sudah pernah aku pelajari di mata kuliah S2 dulu. Ya, sama aku explore lebih dalam dengan waktu itu dapat kesempatan untuk jadi research assistant juga kan. Tapi bukan yang formal di kampus gitu. Jadi bantu teman PhD waktu itu. Nah, I mean it's still a job. Yeah, it's still experience. It matters. It matters. Especially saat kita menyampaikan itu ke supervisor. Gitu. Nah, jadi dari pengumuman project itu, kemudian aku memutuskan untuk menyusun proposal dengan topik yang diberikan. Setelah tentu melihat background beliau, biodata beliau di website school untuk memastikan background beliau seperti apa gitu kan. SPV 1, SPV 2-nya seperti apa backgroundnya, expertise-nya di mana gitu kan. Setelah cocok dengan topiknya, aku memutuskan untuk membuat research proposal, kemudian aku kirim ke beliau gitu. Berarti kamu cek di websitenya terus ada announcement di situ. Kebetulan vacancy. Berarti teman-teman kuncinya adalah browsing, aktif mencari. Harus aktif mencari. Kalau kita diam-diam aja, rezeki itu nggak datang dari langit. Betul. Sama tentu juga kalau misalkan ada rencana untuk lanjut studi, misalkan sudah tahu nih negaranya mana, either Australia atau ke kampus tujuan ke UQ misalkan atau ke kampus lain di Australia, cobalah untuk reach out beberapa teman-teman yang kuliah di sana, at least mungkin mereka ada informasi terkait dengan PhD vacancy just in case you cannot get that information from website gitu ya. Dan sebenarnya website pun juga sangat membantu sekali kalau teman-teman bisa secara proaktif mengecek, membaca dan secara regularly you check the website. Tapi gitu. Kan Kim, itu tadi kimchi ya dapat dari website. Kalau aku kan tadi nggak panjang karena memang advisorku yang S3 sekarang, advisorku yang S2. Jadi kalau menurut aku ya teman-teman, membina hubungan baik dengan siapapun, itu penting banget kayak don't take it for granted gitu loh. Apa sih bahasa Indonesianya? Don't take it for granted. Jangan sepelekan hubunganmu yang sekarang dengan siapapun karena kita nggak tahu kita suatu saat nanti akan berhubungan lagi dengan mereka atau enggak gitu. Especially dengan advisors, is it supervisors? Supervisor S2 itu menurut aku penting banget karena emang selain kita diberikan ilmu, terus kita juga kayak ini loh, legasinya mereka itu turun ke kita. Benar, dan one day kita juga bakalan ini loh, berhubungan baik lagi dengan mereka. Apakah itu untuk rekomendasi pekerjaan, ataupun rekomendasi PhD, atau apapun itu. Jadi kayak penting banget ya teman-teman, meninggalkan kesan yang baik dan membangun hubungan yang baik dengan advisor S2 kita. Betul. Dan itu yang memberikan banyak peluang dan memberikan kesempatan untuk kuliah lanjut gitu. Kalau aku seperti itu jalannya gitu. Jadi ya itu sih, membangun hubungan baik. Iya, setuju sih. Karena kan maksudku kayak saat aku tahu vacancy ini, ternyata salah satu anak bimbingannya SPV ku nih waktu itu aku kenal gitu. Dan kayak kita memang menjalin hubungan yang baik juga gitu. We know each other. Kemudian as a friend, as a student gitu kan. Dan lewat beliau juga aku nanya banyak hal, especially about that vacancy gitu, yang which also helps me a lot with that. Jadi I completely agree bahwa kita harus membangun hubungan baik dengan siapapun di sekitar kita, khususnya at that moment gitu. Karena kita tidak tahu suatu saat nanti mungkin kita akan bekerja sama dengan mereka. Exactly. And future, like opportunities. Future opportunities. Kalau beasiswanya kan, kalau kan karena beasiswa UQ jadi kayak udah langsung kayak UQ gitu. Kalau kamu kan ini ya AS. AS. Jadi betul. kayak
gini dong, maksudnya setelah dapat advisor nih, belum tentu kita bisa kuliah karena beasiswanya belum tahu apa Belum, gini. iya betul. Jadi kalau waktu itu kan kamu berarti kenal dulu sama si profesornya itu. SPV betul, kita wawancara dulu untuk jadi setelah proposal dikumpulkan, beliau mengirimkan balik, ada sedikit ada revisi dan lain-lain. Kayaknya aku masih ingat deh waktu itu kamu minta beberapa jurnal di downloadin gak sih? Iya betul. Karena aku waktu itu gak bisa akses UQ Library. It's really hard like do that in Indonesia. I used to remember that. Oke, now. Nah, jadi setelah itu, ya waktu itu memang benar-benar kayak I truly did that like sih within a month. perjuangan dia loh, bahkan sampai minta tolong di downloadin metodologi yang bakalan dia jadikan sebagai referensi. Kayak itu perjuangan loh teman-teman. Karena kan di kampus tempatnya dia ngajar belum ada fasilitas itu kan. Iya benar-benar untuk bahkan dengan keterbatasan itu dia bisa loh sampai di sini. Jadi kayak ayo yang di rumah lebih semangat lagi, lebih getol lagi usahanya. Lebih semangat lagi. Iya benar. Dan gini loh, kayak dia kan udah menunjukkan nih ketekunannya. Kita juga kan maksudnya nggak mungkin nggak membantu ya, gitu. Kayak we see your effort and that what matters gitu. Iya. Tapi tadi kalau misalnya kamu kayak ogah-ogahan, ya aku juga kayak, bodo amat. Karena dari sekian banyak, karena kan sebenarnya waktu itu vacancy-nya untuk 8 PhD students gitu ya, dengan perhitungan approximately 5 to 8 PhD students untuk project yang sama gitu kan. Cuman setelah ditanya memang banyak nih yang memasukkan proposal gitu. Tapi setelah ditanya-tanya, ya memang ada banyak yang memasukkan proposal, cuman dari proposal yang masuk itu terlihat bahwa mereka bikinnya ogah-ogahan gitu, sehingga pada akhirnya kayak mereka tidak lulus screening pertama nih gitu. Superstar. Now what I mean is that apapun yang kalian lakukan gitu ya, itu memang harus benar-benar dari hati dan diusahakan semaksimal dengan mungkin. ketekunan. Betul. I'm glad that you exactly did that. Iya. Kembali ke topik tentang beasiswa tadi. Betul. Nanti udah dapat nih advisor kayak nyari terus, uang, cuan. Yuki juga nggak mau nerima kalau nggak ada cuan. Iya, kalau itu cuannya dapat dari mana? Nah, jadi setelah dapat SPV, terus kita ngajuin ke UQ tuh buat dapat LOA. Oke, letter of acceptance, kemudian juga dapat letter of support dari beliau gitu kan. Menurutku dia adalah 2 dokumen yang menurutku sangat membantu untuk kesuksesan beasiswa yang aku apply waktu itu. And then you apply for AAS. Kan? I applied for the Australia What Scholarship. Kemudian, shortlisted, interviewed. And I still remember like you asked Mas Ari and other. Jadi kayak teman-teman kayak walaupun dia S2 UK alumni UK, tapi bukan berarti kayak kita itu tertutup untuk coaching gitu loh. Betul. Selalu mencari orang yang tepat, dan kebetulan waktu itu teman kami namanya Mas Ari kan. Beliau lah yang membimbing Anda ya. Iya, jadi ada satu hari waktu itu memang ngobrol banyak terkait dengan persiapan wawancara waktu itu kebetulan. Dan memang kalau aku personally ya, apapun itu, if we are quite new to that, like kita gak boleh malu untuk pada akhirnya belajar dari orang yang memang sudah expert atau sudah pernah mengalami itu gitu. Jadi karena kan waktu itu kita LPDP. Sementara ini mau AAS gitu, ya udah berarti cari siapa yang alumni AAS. Betul. Jadi proaktif dan juga as I said, kita tidak boleh malu untuk belajar dan bertanya, selama itu pertanyaan atau hal-hal yang memang baik untuk ditanyakan gitu kan. Exactly. Terus ini nggak sih kayak dulu masih perlu IELTS nggak? Waktu itu perlu IELTS, betul. So did you take your IELTS test? I did. That's because like the first one was expired. But you know, aku dulu nggak perlu tes IELTS karena aku alumni UQ. That's possibly because mungkin karena waktu itu Iqbal langsung ya. Iya. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau kamu kuliah di Universitas Australia terus langsung PhD itu nggak perlu retake IELTS walaupun udah expired. Aku sebenarnya takut tes IELTS. Like it's really sekarang mungkin I will be more confident gitu. Tapi kayak dulu tuh setelah baru lulus S2 itu kayak aku ngerasa aku takut kalau mau IELTS lagi. Tapi aku alhamdulillah nggak IELTS. Jadi kalau kalian mau PhD
mending langsung deh biar nggak penting lagi belajar IELTS lagi. Langsung daftar lagi ya kalau ada kesempatan ya. Dan mungkin waktu itu juga considerationnya karena aku cuma 1 tahun kan di UQ. Kalau nggak salah itu kayak But still like learning for 1 year online, still using English. oh oke, so they still I mean, it record counts. It counts. Ini cuma kan dari 2022 ke 2025 kan it's lumayan lama. Iya iya Sementara benar. Aku dari Juli ke Oktober. Iya, jadi cuma hitungan bulan kan ya. Jadi it will not be like a big deal to you. Oke, gitu. berarti apalagi ada nggak sih tips untuk teman-teman yang di rumah nih yang pengen melanjutkan PhD? Untuk lanjut PhD ya. Mungkin Kalau dari ini kita breakdown deh. Apa duluan Karena ya, kita apa kan duluan selain PhD tadi harus beasiswa ya. Jadi kayak Beasiswa. ada 2 yang harus kita perjuangkan. Nah, let's say pasti kan syarat pertama adalah tentang IPK gitu. Pasti kan ada nggak sih kalau di dirimu? Kalau di Australia Award, sehingga dia tidak IPK-nya standard, so within like half a god, but you might need to double check it. Tapi kalau nggak salah minimal 3 atau 3,25 gitu. Oke. Which is masih apa Itu ya? like Australian system atau Indonesian Yang system? untuk yang beasiswa. No, I mean like skalanya skala Indonesia. Iya, atau skala Indo. Oh, see? Jadi kayak save-nya 3,5 aja deh. 3,5 ya. Usahakan mungkin deh gitu. hitungannya. 3, Cuman sebenarnya yang menjadi hal utama yang perlu dipastikan itu adalah IPK kita untuk ke universitas. Karena kan PhD program, especially at UQ, dia punya persyaratan minimal gitu kan, IPK harus 5 sekian untuk Australian ini ya. kalau di Australian, kalau base waktu itu 5,5. Oh, Minimal 5,5 dari 7. dari 7 ya. Iya, kurang lebih sama sih kayaknya, 5,5 ya dari 7. Tapi kan kalau 5 itu ditransfer ke Indonesia itu 3,5an lah ya. Nanti deh aku cari terus aku taruh di sini. Itu sih, Yep. Jadi itu mungkin lebih ke IPK aja ya. Artinya minimalnya memenuhi persyaratan minimal untuk IPK gitu. Sama mungkin kalau dari ini juga sebenarnya menurutku, dan ini dari pengalaman pribadi aja ya. Jadi untuk meyakinkan pihak beasiswa, at least kita juga memang sudah berkomunikasi dengan calon SPV. Kita sudah menunjukkan bahwa mereka dengan senang hati menerima kita, ada bukti dokumennya gitu ya, either email ya, print bisa di print screenshotannya, atau letter of support, atau mungkin sampai padanya dapat LOA juga, itu bisa menjadi mungkin kita katakan kayak apa ya, golden ticket lah gitu ya. Untuk benar-benar dipertimbangkan untuk bisa lolos beasiswa. Mungkin itu dari segi beasiswanya ya. Kalau ini prestasi kayak apakah harus ada paper gitu? Itu gimana menurutmu? Publikasi maksudnya ya. Oke. Sebenarnya waktu itu untuk publikasi sendiri memang sudah beberapa kali sempat aku lakukan. Cuman itu masih yang di level lokal, bukan yang internasional. Dan beberapa penelitian yang aku lakukan itu tidak berkaitan erat dengan apa yang aku lakukan sekarang. Gitu. Cuman jadi memang yang benar-benar aku sampaikan waktu itu adalah pengalaman yang aku dapatkan selama S2. Salah satunya yang research assistant dengan teman PhD, kemudian beberapa metodologi penelitian yang aku lakukan, dan sebenarnya justifikasi kita gitu, bagaimana kita pada akhirnya bisa menyambungkan poin-poin yang sudah kita pelajari dengan apa yang akan kita lakukan nanti, especially for the research. That's a really important thing. Kalau di aku ya, Kim. Kalau kamu gimana? Ini sebenarnya ya, kalau aku tuh bisa lebih mudah lulus itu karena aku daftarnya lokal. Kalau misalnya aku daftarnya internasional, aku tuh nggak akan ada kesempatan untuk lulus. Karena aku belum ada publikasi waktu itu. Jadi kayak kalau di RTP itu ya, kayak literally publikasi itu penting banget. Kayak even kalau misalnya kalian lihat matriksnya di website, ya kayak ini biasanya transparansi banget, kayak apa aja pertimbangannya itu ada semua di website UQ. Nah, ini tuh selain tadi minimal IPK-nya 5,5, sistem UQ ya, like 0 ke 7 gitu. Dari IPK 0 ke 7 minimal 5,5 gitu. Itu juga publikasinya itu penting banget kalau di RTP, apalagi kalau misalnya international round. Jadi kayak kalau teman-teman orang Indonesia yang offshore itu maksudnya adalah
kamu udah di Indonesia gitu loh. Kalau misalnya kamu sedang S2 terus mau langsung S3 kayak aku di sini tuh jadi orang lokal. Daftarnya Oh, orang hitungannya lokal. domestik ya. Iya, domestik. student, Jadi ya. persyaratannya tuh lebih mudah. Tapi kalau yang internasional itu tuh bakalan bersaing sama orang yang publikasinya kayak 20, 15. Itu gila banget So kayak kompetitif ya. aku pasti nggak lulus kalau misalnya internasional orang itu kayak itu mukjizat kali ya kalaupun bisa lulus itu. Jadi kayak misalnya kalian nih yang internasional ya usahakanlah ada publikasi Ada itu. publikasi, betul. Tapi betul. tetap aja teman-teman, menurut aku asalkan advisernya itu mau, profesornya mau menerima kalian, tetap harus dicoba. Walaupun Iya, iya. karena ini sependek pemahamanku juga ya. Kalau untuk RTP itu sebenarnya sebagian besar chance untuk lolosnya itu juga dipengaruhi oleh seberapa SPV kita mengusahakan agar kita istilahnya diterima gitu Iya, kan. iya, Jadi iya, ada iya. peran besar dari SPV di situ. Makanya dari aku bilang aku bisa lulus itu karena 50, 60, 70% itu karena tim yang solid Oke, mendukung aku gitu loh. betul, Karena aku waktu itu publikasi nggak ada. Aku cuma mengandalkan IPK emang bagus lah, IPK lumayan. Terus ada academic prizes dan itu juga ada lah itu. Tapi tetap aja di publikasi aku nol. Oke. Kayak di matriks publikasi itu aku nol. Tapi Oh, jadi banyak banyak gitu matriksnya ya. karena itu yang diterima cuma di ya Allah itu Wow, so you're It's very competitive. the best, itu kayak ya ampun makanya applicants. itu untung aku daftarnya domestic round. Jadi kayak kalian itu juga kalau misalnya daftar beasiswa itu cek detailnya apakah ada istilah-istilah misalnya domestik atau internasional dan segala macam. Istilahnya carilah kesempatan yang memang chance atau potensinya itu lebih besar Yes. untuk lolos. Yes. Gitu. Kayak misalnya kalau misalnya aku nggak jeli ya melihat ada lokal ada internasional gitu. Aku sok-sokan aku kan internasional gitu. Langsung nggak lulus karena nggak punya publikasi. Iya. Nah, kalau aku pribadi sih sebenarnya kemarin tuh pas tapi untuk beasiswa ya, Iqbal ya. Jadi waktu itu di beasiswa AIS itu kan ada namanya open kategori, Oke. ya, yang itu berlaku untuk semua kalangan gitu ya. Ada yang GOI atau Government of Indonesia, jadi yang bekerja di bawah pemerintahan Oke. gitu ya, seperti dosen dan lain-lain gitu kan. Sama ada yang memang targeted, jadi dari dari wilayah tertentu dan dari kelompok tertentu juga. Nah, waktu itu aku baru tahu ternyata untuk yang dosen swasta itu sebenarnya chance-nya bisa masuk ke GOI gitu. Oh. Jadi tidak harus dosen pemerintahan gitu. Maksudnya I mean like dosen kayak ASN gitu ya, atau kerja di kampus negeri, mengajar di kampus negeri gitu kan. Dan ternyata passing grade untuk open kategori itu kata teman-teman lain itu memang sangat-sangat tinggi. Dan kayak kamu lolos open kategori itu meaning that kamu punya merit di situ gitu. So dan sebenarnya like yeah, I'm quite surprised at that time. Tapi mungkin in a way karena sekali lagi karena I already secure like those two documents, mungkin itu pada akhirnya yang membuat hal demikian possible to So happen. did you take the open category? Open category. Superstar. Tapi ya tentu dari itu gitu ya. Jadi kita harus benar-benar melihat di bagian mana nih atau di di skema mana nih kita bisa masuk untuk mendaftar di beasiswa itu dan chance untuk lolosnya lebih besar. Tapi bukan berarti yang kategori government tadi itu juga nggak kompetitif, itu tetap kompetitif tapi lebih apa sih? Segmented gitu. Iya, lebih segmented. Dia semuanya kompetitif tentunya. Tapi kalau yang open kategori tadi kayak literally di samudra gitu. Iya, karena tentu maksudnya itu istilahnya kategori yang memang semua semua aplikan bisa masuk gitu kan. Yes. Oke. Not segmented. Oke, tadi kita udah bahas tentang IPK, tentang publikasi segala macam. Ada lain nggak sih yang ini harus diperhatikan nih waktu mendaftar PhD ataupun beasiswa? Mungkin lebih kepada kesiapan kita sendiri sih, Iqbal. Why
kayak alasan kenapa mengambil PhD gitu ya? Iya, karena I mean like for me personally, selama seleksi wawancara itu tentu pihak pemberi beasiswa juga akan melihat seberapa passionate kita dengan apa yang akan kita lakukan gitu kan. Yes. Itu bukan kayak cuman kerjaan satu malam terus kayak udah jadi esok harinya gitu. So there should be something yang memang harus benar-benar kita siapkan. Ya tuh biasanya aku menyiapkan waktu itu sampai dinyatakan lolos itu kayaknya approximately 1 tahunan deh. Oh. Iya, was quite iya some sampai pada akhirnya securing scholarship ya. Yeah. It's not hitungannya mungkin untuk beberapa orang itu sebentar begitu ya. No, it's not. Walaupun ya Sebentar. karena ada beberapa yang nggak bisa 2 sampai 3 tahun, tapi in that case ke aku personally ya jatuhnya lumayan lama gitu kan. Dan tentu itu adalah satu hal yang memang aku siapkan jauh-jauh hari gitu. And this is something yang mungkin pertama itu bisa lebih meyakinkan dan bisa menunjukkan seberapa passionate kita dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah dari komitmen itu, dari hal-hal yang kita siapkan tadi, itu juga berakumulasi menjadi apa ya, bentuk ketekunan diri, membangun mungkin like kebiasaan baru yang kemudian pada akhirnya it's transferable to what we're going to do as a PhD student gitu ya. Karena tentu ya kita akan memiliki habit atau keseharian yang tentu berbeda dengan master student gitu. Dan tentu kalau misalkan itu tidak benar-benar disiapkan, mungkin it's not gonna be that easy. What do you think? I think that's a good idea, but I can't relate because at the time kan I only had like 3 months break. Jadi kayak aku nggak sampai mikir yang kayak kamu yang harus mikir setahun itu. I didn't have that luxury. Yeah. Jadi kayak aku tuh kayak Roro Jongreng gitu loh, yang ini Roro Jongreng nggak ya yang bangun candi semalam? Iya, langsung jadi gitu. 1000 candi lah. 1000 candi gitu, gitu. ya. Kayak I think that's a good idea, especially kayak teman-teman di rumah kan yang sekarang masih berpikir nih kayak mau melakukan PhD gitu ya. Ayo mikir lagi kenapa melakukan PhD, apakah emang benar passionnya di situ? Iya, Karena kalau betul. misalnya nggak passionate, bisa jadi kayak burn out. Iya. Curhat. I wanna cry. No, but you know guys, kayak aku emang dari dulu passionate dengan belajar, dan kayak even dari S1 dulu aku selalu bilang dosenku, kayaknya kamu cocok jadi dosen. Kayak aku udah di brainwash sama mereka karena S1 kan akademikku lumayan bagus gitu. Terus dosen itu selalu bilang kayak kamu tuh cocok jadi dosen. Jadi kayak dari itu udah nggak nyinggung gitu loh. Sudah ada ini. And somehow kan kalau mau jadi dosen kan harus PhD dong. Maksudnya betul. emang iya sih dengan master gitu, tapi kayak aku you know like ketika aku lulus master aku kayak ngerasa apa sih yang aku tahu gitu loh, kayak emang segeneral itu. Iya. Sementara kan kalau kamu mau jadi PhD kan kamu harus expert kalau mau jadi dosen. Dan I would say kayak salah satu ya alasan kenapa kampus di Australia itu lebih bagus dari Indonesia, karena di sini tuh kalau nggak S3 itu nggak bisa dosen, bahkan harus postdoc dulu baru bisa jadi dosen, nggak bisa ujuk-ujuk S2 langsung dosen tuh nggak bisa. Iya. Jadi kayak kenapa juga aku kayak passionate untuk PhD itu karena kayak aku udah berumur ya. Terus kalau mau kerja di perusahaan industri siapa yang mau menerima aku juga gitu. Kayak dan itu sih kayak emang passion aku di research dan belajar. Iya, dan apa namanya? I mean persaingan international atau global kan like keeps changing, right? Yes. Yang mungkin kalau dulunya kayak tamatan S1 aja itu udah sangat-sangat dalam artian apa ya, berpotensi untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, bagus, yang layak gitu. Kalau sekarang kan udah kayak S2 itu udah kerasa seperti S1 dan seterusnya. Yes. It's always like life keep changing gitu. Like even now when you want to apply for a lecture position in Indonesia itu kayak kalau kamu misalnya masih S2 kayak sainganmu banyak, tapi kalau kamu S3 insya Allah lebih Akan ini kan lebih kompetitif mungkin gitu. lebih ya lebih And here's besar the thing, chances. I feel like sekarang kan aku udah di tahun kedua ya PhD aku gitu. Jadi so I know burnout itu gimana rasanya. I know kayak kalau kamu nggak passionate itu kayak kamu torture diri kamu tuh kalau kayak every day gitu, kayak you have to love what you do gitu. Kayak sometimes aku kayak ngerasa gini,
I wish kayak aku bisa kayak ada sesi untuk membrainwash diri aku untuk completely in love with what I'm doing gitu. Karena kan pasti ada kita jenuh dan segala macam. Tapi somehow tetap aja kayak, makanya penting banget alasan dari awal kenapa kita melakukan PhD ini. Jadi kalau misalnya kita lagi burn out ataupun stres ataupun bosan, kita bisa trace ulang nih kayak dari awal hari pertama apa yang membuat aku tersenyum saat di hari pertama PhD aku. Aku masih ingat 3 Oktober 2023. Oke, 2 tahun yang lalu itu pertama kali aku my first day, official first day as a PhD student. Oh, wow. Kayak aku masih ingat dulu pakai baju batik. Karena kayak itu kayak menurut aku kayak, ini tuh apa sih bahasa Indonesianya yang apa sih kayak sakral. It was very ini kayak sacred for me gitu loh untuk that first day. And I will always remember that moment gitu. Jadi kayak sekarang kalau kalian yang mau lanjut PhD kayak tulis dulu deh alasan kenapa aku harus PhD gitu. Karena kita butuh pegangan itu di saat kita nanti udah mulai goyah. Karena PhD itu kan 3,5 sampai 4 tahun ya. Itu banyak hal drama yang bisa terjadi yang bisa menggoncang jiwa gitu loh. Jiwa dan raga ya. Dan di saat goncangan itu kalian butuh pegangan. Nah, pegangan itu adalah fondasi yang tadi di awal kenapa kalian ingin melakukan PhD. And it always works, I would say. Iya, benar. Kayak aku beberapa kali break dance. Aku beberapa kali kayak depressed dan segala macam, tapi pada akhirnya aku kembali kayak ke alasan kayak this is what I wanted. Gak ada yang memaksa aku untuk melakukan ini gitu. Jadi I always remember you're the one who, like I chose this pathway gitu. Not my advisors, not my family, but me. You yourself. Yes. Yeah, sure. Okay, ini so far PhD gue gimana? Like what's the challenge so far and what do you like the most of it? I think the first thing that I'm gonna start with, like a good one first. Okay, yes, of course. What do you like the most about? What I like the most is because like to some part I'm gonna like learn like a very very new knowledge of something. Yes. So I don't know, like I'm always happy to learn new things. Okay. Weekend juga dia kerja loh. while at the same time sebenarnya juga it's a bit challenging karena itu juga adalah satu hal yang baru gitu kan. Jadi akumulasi dari hal yang baru aku ekspor tadi gitu kan. Khususnya karena memang pendekatanku sekarang lebih ke ranah bahasa dan masyarakat gitu ya, language and society, yang dimana untuk aspek sosial ini aku harus lebih mendalami gitu, which is in a way itu sangat-sangat refreshing for me, but at the same time it's a bit challenging karena tentu aku harus benar-benar banyak baca gitu kan, banyak mensintesa, memahami apa argumen yang disampaikan oleh expert ini dan lain sebagainya. So far like I pretty much enjoy this. Smart play. What about you? I mean, it's been like your second year. Yeah, you haven't answered your question. The second question, the challenge. Oh, the challenge. I think the challenge yang mungkin aku rasakan adalah lebih ke ini ya, lebih ke memahami, karena kan otomatis ketika kita sudah membaca akan ada banyak buku, jurnal yang perlu kita baca gitu kan. Mungkin ya karena otak juga masih menyesuaikan begitu ya, jadi tidak bisa kayak langsung difahami begitu, apalagi karena bahasa di buku dan jurnal yang kita baca itu bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris gitu like kan. It's quite challenging, dan juga tentu untuk tahun pertama sepertinya lebih menyesuaikan untuk time management juga sih, agar lebih bisa bijak dalam membagi waktu gitu kan. I think I'm the worst at time management. Are you? I think so. Like I always feel like I need more than 24 hours a day. Okay. So you can add 1 hour, it becomes 25 hours. 5 to 10 hours more. Oh my god. Okay. I think for me,
What about yang you? baik-baik dulu ya. Mhm. I think I always remind myself like it's a privilege to do a PhD. Kayak ini sebuah privilege saya melanjutkan PhD dan nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Banyak ribuan atau jutaan orang di luar sana yang ingin melakukan PhD, Setuju. tapi mungkin masalah di funding, terus mungkin masalah di advisor, belum dapat advisor dan segala macam gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti udah mendapatkan beasiswa PhD-nya dan advisornya, please don't take it for granted gitu. Please take it really seriously dan berkomitmen lah untuk kesempatan yang diberikan itu gitu. Itu yang pertama. Terus menurut aku ya, suatu privilege untuk meneliti suatu topik khusus untuk selama 3,5 tahun. Kayak Setuju. kamu cuma belajar satu topik aja, tapi kamu harus menyelam ke dasar bumi gitu loh. Makanya I understand that you say pusing dan bingung segala macam karena waktu ke kerak-kerak buminya kamu bisa lost di dalam, kayak gelap, gak ada lampu gitu. Nah disitulah peran advisor itu. Jadi kayak teman-teman S2 kan kayak S1, S2 kita literally dikupasin, dinyam-nyam gitu. Nah kalau udah S3 itu makanya tadi namanya advisor bukan supervisor. Jadi kalau S3 itu di sini namanya advisor. Jadi untuk memberikan advice, bukan untuk mengupas, feeding, bukan. Jadi kayak literally cuma advice dan membantu kita gitu loh. Jadi kayak ya itu sih the most fun partnya itu kayak kamu belajar satu hal yang sama selama 3,5 tahun atau 4 tahun, tapi at the same time itu menjadi challenging karena kadang itu bikin bosan, terus kadang itu kayak kita udah ya Allah apa lagi yang harus baca, kayak semakin kita membaca semakin kita merasa kita makin bodoh. Setuju. Bahkan sampai kita lupa hal-hal simple. Kayak aku tuh sampai pakai kalkulator untuk berkali-kali ya enggak. Kayak ada kan yang harus dikonversi gitu sampai aku nggak tahu lagi caranya gimana. Jadi kayak gini loh, kayak kita terlalu fokus dalam satu hal, jadi kayak kita jadi lupa sama yang lain. Iya, gitu. Sesuatu hal yang even much simpler than yang that. Yang simpel gitu, aja kan. Kayak, tapi menurut aku tuh karena kayak otak kita tuh betul-betul diselimutin gitu loh. Terus kalau menurut aku ya, karena aku kan udah tahun kedua nih, kayak aku challenging pasti dengan data analisis dan reportingnya itu loh, kayak menurut aku tuh I would say ya, walaupun aku udah 4 tahun tinggal di Australia, tapi aku masih perlu belajar bahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris yang akademik gitu loh, Kim. Jadi kayak English, yes. I still need to learn mensimpelkan analisis, kayak gimana sih mentranslatekan finding kita itu ke languages yang mudah dipahami gitu loh. Kayak okay, this is aku run analisnya, like I got the numbers because I'm doing quantitative analysis. I think kayak 1, 2, 3 atau 2 chapters aku kuantitatif gitu loh. Terus, nah itu menjelaskan tabel semua angka itu untuk simpelnya itu dan make sense itu I'm still struggling with that. Karena in a way kayak aku merasa ya bahasa Inggris kita tuh kayak as a foreigner ya kita selalu kayak we will never be enough gitu. Kayak karena emang kita as a foreigner itu coy. Kayak kita selalu merasa I'm not good enough in this, dan kayak tapi I think that's the challenge kayak untuk managing our expectations on ourselves. Like we have to acknowledge, kita harus menyadari bahwa kita ini kan orang asing ya, wajar-wajar aja kalau kita masih struggling mentranslatekan ke data analisis ke penjelasan gitu loh. Jadi kayak don't be too hard on yourself. Just keep trying. Nanti kan kalau udah disubmit ke advisor, mereka kan revisi toh, karena mereka bahasa Inggrisnya lebih bagus dari kita gitu. Pasti mereka akan membantu untuk itu. Iya sih. So like, so I think itu sih mostly challenging part. I think like that's always be like a challenging part, you know, like on everything. Especially like either like each year of the PhD life or anything that we do. Sometimes there will be, you know, like a good parts and like a challenging part of that. And this is like how life should go, right? Ada lagi nggak tips yang mau kamu share ke teman-teman di rumah?
I don't think there is, kayaknya aku rasa udah cukup sih ya overall. Sebenarnya ya kalau menurut aku ya, kemanapun kalian tanya itu kayak tipsnya itu nggak muluk-muluk, yang penting Iya, itu iya. ya emang requirement-nya itu kayak udah IPK, bahasa Inggris, publikasi, prestasi akademi yang lain. Itu doang Iya, kan, cuman tidak kayak ada. tergantung kaliannya mengasah diri gitu loh. Betul. Dan istilahnya tahu apa namanya ya, menunjukkan atau menyampaikan kapasitas atau kualifikasi kalian begitu. Yeah. Istilahnya bagaimana how you also personal brand yourself, right? Iya. Yeah. And I think one thing ya kayak be humble. Iya. Kayak even kayak gimana loh, kayak kalian pintar, publikasi kalian 5.000, terus kalian alumni kampus top 1% gitu. Tapi kalau misalnya kalian itu arrogant kayak profesor, kayak even like di email ataupun misalnya ada Zoom meeting segala macam itu, kalian tuh pasti gak akan diterima karena kayak as a PhD itu kayak pernikahan gitu loh, kayak nanti kamu punya 3 atau 5 advisor itu kayak pernikahan polyandry gak sih namanya? No. I feel like kayak itu kayak hubungan yang benar-benar mutual respect gitu loh. Apalagi setuju. Nih loh, kalian kesini misal jumpa dengan experts, professors, terus kalian tuh nggak boleh mendiva karena orang-orang situ humble gitu loh, super humble gitu. Jadi kayak kita yang masih kroco-kroco yang masih di bawah ini tuh nggak boleh melebihi lebih pasang kan? Maksudnya kayak apa sih, like in a way mungkin mengungguli? Bukan mengungguli. Bukan ya, lebih ke apa ya? Rude lah. Itu kayak lebih kepada I don't know, like harus ada etika lah ya, etika yang memang kita miliki as a student. Kayak you always have to know kayak membawa diri itu gimana. Kayak sepintar-pintarnya kita, kayak pasti masih banyak lebih pintar dari kita gitu loh. Kayak especially kalau misalnya kita lagi interview dengan profesor-profesor di sini, pasti mereka jauh lah lebih pintar dari kita gitu. Masa kita mau mendiva? Jadi kayak like show off, be humble dengan semua pencapaianmu dan CV kamu yang sekarang. Pokoknya fokus ke persiapan dan requirements untuk mendaftar PhD dan juga beasiswanya gitu. And then once you complete the requirements and then go for it, dan tinggal berdoa aja sih. Iya, betul. Yang penting itu juga. Pokoknya jagalah hati, jangan kau kotor. Kita perlu bikin grup nasyid nggak di sini? Ngasih Daria ya. Gila. Oh my God. But really, karena aku pernah dengar beberapa kasus ya kayak incoming PhD students yang kayak pintar gitu. Padahal dia sok pintarnya ke advice. Okay. Kan nggak etis ya. Yeah. Dan itu sih kayak aku juga selalu remind myself kayak pokoknya jangan sampai aku tuh overstep gitu loh. Iya. There should be benar. Dan aku istilahnya jadikan advisor itu sebagai sama seperti orang tua kita gitu untuk melakukan apapun, make sure that we confirm the pokoknya jangan overstep, jangan melangkahi istilahnya. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada sih, tetap semangat aja. Semangat. Percayalah apa yang kalian cita-citakan itu pasti bisa kalau misalnya kalian berusaha dengan right? Kayak you will find a time in your life di mana itu ada like there will be a right time. You will find your perfect time with perfect people. Just keep doing what you're doing. Dan semoga segera berjumpa di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Sebenarnya yang perlu kita lakukan memang dengan usaha itu kita by the end of the day hanya perlu menunggu waktu yang tepatnya kapan gitu. Dan aku udah melihat banyak contohnya teman-teman aku yang dengan kesabaran dan ketekunan hanya dapat, ada yang nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, kayak be patient. Aku cuma beruntung aja, nunggunya cuma nggak nunggu langsung. Kamu nunggu 2 tahun kan berarti? 2, 3, 4, 5, 3 tahun.
Iya, betul. Nah, alhamdulillah aku nggak perlu nunggu. Tapi kan nggak semua orang Seperti ceritanya itu, sama. betul, Jadi kayak betul. gini loh, walaupun kayak teman kita ada yang nggak nunggu kayak aku, tapi kita harus tetap semangat gitu loh, Betul, dan betul, saling betul, mendukung betul. gitu ke teman-teman. Karena setiap orang itu punya cerita hidup yang berbeda gitu loh. Rezekinya Kayak juga even kita dulu kan beda-beda, kayak 3 tahun nggak jumpa kan, tapi aku juga selalu berharap semoga dia segera kembali gitu loh. Kayak kita pengen semuanya itu langsung, tapi kan Tuhan punya benar, ada cerita rencana lain gitu. masing-masing lah, ada ini. Yep, yep. Iya, betul. Satu lagi pokoknya jangan ada iri-irian sama teman-teman kalian. Betul. Curcol. Tapi ini bener loh. Pokoknya kalau misalnya kalian lihat teman kalian yang duluan dapat sesuatu itu, kalian nggak boleh iri. Karena gini loh, kalian itu harus senang teman kalian sukses, kalian harus senang melihat teman kalian itu thriving gitu, Iya, kayak betul, dan nggak betul. boleh ada sedikit pun iri hati di hati kalian. Itu tuh hal yang nggak produktif menurut aku ya. Dan masa sih kita nggak senang melihat teman kita berhasil, ya nggak sih? Iya. Kayak aku malah senang kalau misalnya teman-teman aku jadi presiden kah, jadi menteri kah, kan kayak walaupun aku nggak jadi menteri misalnya, terus teman aku jadi menteri, pasti kan aku merasa bangga gitu so loh. we're still like we'll Kayak always kamu support dulu you. bangga nggak sih waktu aku langsung dapat PhD? Sure, like I'm so much proud of you. Kayak this is also another reason as to why like aku juga makin bersemangat untuk apply beasiswa gitu kan. Maksudku kayak jadi kan pencapaian orang terdekat kita itu bukan sebagai bentuk apa ya, bentuk ancaman Yes, bagi yeah. kita for our success, no. Karena everyone tentu punya expertise di bidang masing-masing Yeah. dan rezeki mereka juga beda-beda gitu ya. Exactly. Dan what I did is that aku melihat ya pencapaianmu sebagai suatu hal yang memang perlu diapresiasi, suatu bentuk kebanggaan juga, as you know, like your Of close course. friend. Dan itu juga menjadi salah satu bentuk apa ya, motivasi juga, menjadikan itu sebagai istilahnya kembalikan itu menjadi dampak positif ke diri kita Yes, gitu. yes. Malah jadi jangan buat itu, malah sebaliknya. Dan jangan pernah merasa bersaing. Please deh kalian ya, jangan pernah merasa bersaing. Hidup ini tuh, aku nggak tahu ya apa karena aku Gen Z makanya kayak aku nggak suka yang drama-drama dan nggak suka yang ribet-ribet. Kayak jangan buat sesuatu itu complicated. Udah jangan gak usah bersaing-saing, bisa nggak sih gitu, kayak punya lain masing-masing gitu loh. Yeah, exactly. Kenapa kita jadi curhat? Oke. Oke. Aku yang jadi curhat. Kembali ke laptop. Oke, pokoknya semangat dan semoga suatu saat kalian bisa melanjutkan PhD di luar Amin, negeri. amin, ya amin. rabbal alamin. Oke, sampai jumpa. Selamat sore lagi dari Bye. Bye.